5 ide masakan rumahan yang selain enak, murah dan juga bermanfaat. Nonton satu-satu ya. Nah, ini dimulai dari aku mau masak tanaman yang namanya genjer. Genjer itu sejenis tanaman yang ada di pesawahan. Jadi dia itu tumbuh sendiri gitu, tapi nama enak diambil yang bagian bunganya ataupun yang daun mudanya. Ini aku tumis sederhana aja, cuman pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit, sama tomat. Jadi walaupun ini masakan sederhana, tapi ini banyak banget manfaatnya buat tubuh kita ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu manfaat dari bunga genjer ataupun daun genjer, itu salah satunya dapat untuk memperbaiki jaringan atau sel tubuh yang rusak. Jadi bagi yang punya penyakit tekanan darah tinggi juga bisa makan yang kayak gini ya. Selain itu bisa untuk pembentukan kolagen, meningkatkan kekebalan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka gitu ya. Jadi ini walaupun warnanya hijau tapi vitamin C nya banyak banget gitu ya, dan banyak bermanfaat banget buat tubuh. Jadi sekalian, walaupun itu harganya murah meriah, aku dapatnya 5.000 itu dapat 3 ikat. Jadi pengolahannya itu sebelum dimasak biasanya aku rebus dulu, lanjut aku buang airnya, diperas-peras gitu supaya lendirnya nggak terlalu banyak. Itu gunanya supaya makanannya jadi lebih enak gitu. Kalau misalnya bunda-bunda mau masak genjer, menurut aku bagi yang baru aja mau masak genjer itu, kalau daunnya itu lebih enak ya. Kalau untuk bunganya itu ada sedikit rasa keras-kerasnya. Nah, ini ada satu menu untuk cemilan. Sebenarnya ini cemilan murah meriah gitu bunda, jadi aku selapin aja. Selain aku mau share makanan sehat yang lainnya, aku juga ini lagi masak bikin cemilan kayak dadar gitu. Ini pewarnanya pakai daun pandan ya, jadi ada fungsinya juga daun pandan. Daun pandan juga berguna buat kesehatan. Daun pandan bisa melancarkan pencernaan, juga bisa mencegah kanker ya bunda. Bisa juga menurunkan gula darah. Bagi yang punya penyakit diabetes, mungkin daleman dadarnya jangan terlalu banyak gula mungkin ya. Aku juga nggak terlalu ngerti, tapi ini aku masak dadar gulung. Ini dalemannya unti, itu gampang banget, praktis banget ya. Ini untuk bagian luarnya aku pakai tepung terigu protein sedang sekitar 250 gram. Aku tambahin 2 sendok tepung tapioka, ditambahin telur 1, udah beres ya. Untuk si untinya itu gampang banget, cuman pakai kelapa yang gak terlalu tua tapi gak terlalu muda juga. Pakai gula merah, pakai daun pandan, sama pakai air sedikit. Udah jadi deh. Pokoknya ini aku masak bikin cuma budget berapa ya, itu sekitaran 15.000 dapat dadar yang tebel, isinya melimpah dan rasanya enak. Untuk bentukannya aku gak terlalu pinter ya, jadi ya alhamdulillah ulah dapat segini, dapatnya banyak dan hasilnya juga memuaskan. Untuk olahan yang lainnya aku mau masak semur telur ya. Telurnya aku pakai cuma 5 biji gitu. Aku ceplok aja. Sebelumnya aku juga campur pakai tahu supaya jadinya lebih murah meriah dan hasilnya juga banyak. Ini telurnya aku ceplok satu persatu. Untuk bumbunya cuman pakai cabai merah, bawang putih, sama kemiri dan juga lada gitu. Ini juga banyak manfaatnya loh bunda. Dari telurnya kita dapat protein, dari tahunya juga kita dapat protein, dan dari si kecapnya kita dapat fungsi dari kacang kedelai. Pokoknya semuanya masakan Indonesia itu banyak banget manfaatnya apabila kita bisa mengolahnya dengan benar ya. Ini sih pengalaman aku sebagai ibu rumah tangga yang sebenarnya cuman untuk
cukup-cukupin aja uang belanja. Jadi kita manfaatin apa yang ada di sekitar gitu. Mungkin untuk semur kayak gini ya, bunda-bunda semua udah pada paham gimana caranya masaknya. Aku cuma bisa share kegiatan masakan aku yang sederhana, tapi banyak banget manfaatnya buat tubuh kita ya. Jadi jangan terlalu banyak yang namanya MSG atau gula, supaya tubuh kita masih sehat gitu ya. Nah ini aku pakai semurnya, tapi aku gak pakai santan ya, supaya jadinya lebih sehat gitu. Kemudian kita masukin si tahu sama si telurnya. Ini masakan murah meriah, aku cuman pakai uang 15.000, tahunya 5.000, dan si telurnya itu 4 ya, 4 atau 5 gitu. Satu butir itu harganya 2.000. Nah ini hasilnya cukup untuk seharian buat keluarga aku. Untuk masakan selanjutnya, temennya tahu aku mau masak tempe, tapi tempe sama tahunya aku tambahin sama buncis supaya jadinya lebih banyak. Aku pakai tempenya 1 papan itu harganya 5.000, dan buncis itu harganya 2.000. Nah si buncisnya itu aku potong pendek-pendek aja. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih sama cabe, pakai pedas tapi diulek ya, nggak diiris. Jadi ini ditumis dulu sama si buncisnya supaya jadinya lebih layu. Sebelumnya aku udah goreng si tempenya supaya jadi rada sedikit kering gitu. Ini kita masak dulu sampai matang si buncisnya, baru kita masukin si tempenya. Ini hemat banget. Jadi judulnya hari ini masak hemat tapi banyak manfaat gitu. Ini kita aduk-aduk, hasilnya banyak banget, 1 mangkok bisa cukup untuk seharian. Buncis juga banyak manfaatnya loh, yaitu untuk menjaga kesehatan jantung, memperkuat tulang, meredakan depresi, meningkatkan kesuburan, menurunkan resiko kanker, dan melancarkan pencernaan. Jadi banyak banget ya manfaat masakan ibu rumah tangga yang sederhana dan murah meriah, ada di warung-warung maupun si emang yang lewat. Nah selanjutnya aku mau masak tumis daun pepaya. Bagi sebagian ibu-ibu di sana mungkin gak terlalu suka karena pahitnya gitu. Jadi aku mau kasih cara supaya si daun pepayanya gak terlalu pahit. Direbusnya dicampur sama daun singkong gitu bunda. Jadi si pahitnya itu ngeresep ke daun singkongnya. Daun singkongnya itu dibawa sama batang-batangnya direbus supaya nantinya gampang diambilnya. Si daun singkongnya dibuang ya. Itu pun daun singkongnya jangan yang terlalu muda. Jadi kita pakai yang tua supaya nanti pas waktu ngerebus kita bisa gampang ngambil si singkong, daun singkong tuanya dan dibuang gitu. Yang kita kan mau pakainya yang si daun pepaya. Insya Allah gak bakalan pahit gitu. Si daun pepayanya setelah direbus kita peres, kita buang airnya sampai rasa pahitnya itu berkurang gitu ya. Ini kita tumis aja, tumisnya simple aja, cuman pakai cabai merah, bawang putih sama cabai rawit. Ini masakan enak banget buat aku. Daun pepaya merupakan antioksidan untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi daun pepaya itu selain rasanya enak juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri, meningkatkan imunitas tubuh dan anti malaria ya. Bagi teman-teman yang lingkungannya rawan sama nyamuk Aedes aegypti, ini cocok untuk mencegah gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah ini daun pepayanya udah mateng, rasanya enak, baik untuk tubuh dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.